Selamat siang, jumpa lagi dengan Denok Ayu Novel. Bagaimana kabar sobat semua? Sebelum kita mulai cerita ini, ayo silakan subscribe, like, komen, share dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru ketika Mimin upload videonya. Menantu terbaik bab 520 terakhir kali. Ketika Sun Junyu mengatakan ini, dia tidak menertawakan bantuan itu, tetapi dia agak tidak berdaya di dalam hatinya. Benar saja, setiap baris lainnya seperti gunung. Pengobatan Barat dan pengobatan Tiongkok hanyalah disiplin ilmu yang berbeda dalam industri yang sama, dan terdapat jurang yang begitu besar. Sebagai seorang dokter di bidang pengobatan Tiongkok, Lin Yu tidak memahami status dari Asosiasi Medis Barat dalam pengobatan Barat, jadi secara alami ia merasa bahwa ini hanya masalah kecil. Faktanya, semua orang tidak tahu bahwa ini seperti sekte kecil yang tidak dikenal dalam seni bela diri, yang baru saja didirikan di daerah itu. Itu harus disebut saudara dari sekte besar seperti Kuil Shaolin dan sekte Wudang. Jangankan membiarkan orang lain setuju, bahkan jika tidak dibunuh, itu semua untung. Lin Yu tidak mengatakan apa-apa lagi. Fakta bahwa dia berkenalan dengan N, Wakil Presiden Asosiasi Medis AS, terjadi di Qinghai, dan hanya sedikit orang yang mengetahuinya. Jadi, normal bagi Sun Junyu untuk tidak memahami apa yang dia katakan. Namun, ia juga mengetahui bahwa meskipun ia memperoleh hubungan kerja sama dengan Asosiasi Medis AS, melalui hubungan Presiden N, hubungan antara kedua pihak tersebut tetap tidak setara. Jika asosiasi besar mengatur pertukaran yang setara, secara alami juga harus menunjukkan kekuatan. Dan Lin Yu percaya bahwa selama resep di tangannya efektif, Asosiasi Medis Internasional yang terkenal dapat mengambil inisiatif untuk datang ke proyek bioteknologi Li Group untuk bekerja sama, dan bahkan orang yang akan mengambil inisiatif pada saat itu adalah Li. Proyek Bioteknologi Group. Tetapi Lin Yu juga tahu bahwa ini adalah proses yang panjang dan membutuhkan cukup waktu untuk membuktikan bahwa tidak ada terburu-buru. Sun Junyu membawa Lin Yu langsung ke kantor manajer umum atasan, dan melihat Li Qianjue dan Li Qianying sudah duduk di kamar. Li Qianjue dan Li Qianying sama-sama tampak bahagia setelah melihat Lin Yu dan buru-buru bangkit dan membiarkan Lin Yu duduk. "Jiarong, apa yang kamu lakukan akhir-akhir ini, tapi aku tidak melihatmu beberapa hari ini." Li Qianjue menyeringai sambil tersenyum. "Riset bayi." Lin Yu tersenyum licik dan berkata dalam permainan kata-kata. Hari-hari ini, dia telah terburu-buru mempelajari 3 buku aneh seperti Esensi dari 3 Makna Mendalam. Dia tidak punya waktu untuk menghubungi Li Qianjue dan yang lainnya, bahkan di rumah. Tidak banyak membalas. "Bayi." Li Qianluo sedikit terkejut, dan menatap Lin Yu dengan segala keraguannya. "Sebentar lagi kamu akan tahu." Lin Yu tersenyum percaya diri padanya, lalu menoleh ke Li Qianying dan berkata, "Qianying, pergi, saya akan membantu Anda menyelesaikan suntikan terakhir." Ketika dia berbicara tentang terakhir kali, dia secara khusus meningkatkan kekuatannya dan penuh percaya diri. Sekarang dia mahir dalam metode jarum Bodhidharma yang kelima, jadi dia sangat yakin bahwa dia dapat membantu Li Qianying memecahkan kematian-kematian kehidupan. Li Qianying tersenyum dan menatap Lin Yu dengan mata cerah dan mengangguk dengan sungguh-sungguh. Ekspresinya adalah kegembiraan yang tak terkatakan. Dia percaya kata-kata Lin Yu dan tahu bahwa setelah suntikan, dia akan bisa tinggal di sini seperti orang normal. Di dunia, dia juga tahu bahwa dia akan memiliki cukup waktu untuk bertemu Tuan He mulai sekarang. "Old Sun, ayo, atur kamar untuk Tuan He dan adikku." Li Qianjue sangat bersemangat ketika mendengar ini, dia buru-buru memberi perintah pada Sun Junyu, tetapi kata-katanya sangat ambigu dan aneh bagi orang lain. "Iya." Sun Junyu buru-buru berbalik dan bergegas ke asisten wanita di belakangnya dan berkata, "Saya mendengar kata-kata Tuan Li, jangan buru-buru mengatur kamar pribadi untuk Tuan He dan Nona Li." "Oke, aku pergi sekarang."
Asisten wanita itu tampak aneh dan curiga, karena dia tidak tahu apa yang akan dilakukan kehidupan Li Qianying, jadi dia bingung. Disinilah dibutuhkan akupuntur dan moksibusi, dan diperlukan ruang pribadi terpisah. Jika ini adalah lokasi akupuntur pribadi, Tuan Li baru saja menyerahkan adiknya kepada Tuan He dengan percaya diri. Tidak takut menghapus senjatanya. Tetapi dia tidak berani bertanya lebih banyak, berbalik dan hendak keluar, tetapi pada saat yang sama Sun Junyu meneleponnya lagi dan buru-buru berkata, "Ingat, temukan barang kedap suara yang bagus. Saya tidak ingin ada yang mengganggu Tuan He dan Nona Li." Iya. Kulit asisten wanita menjadi lebih aneh dan segera keluar. Li Qianying di samping juga memerah, mengetahui bahwa meskipun Sun Junyu baik, tetapi apa yang dia katakan benar-benar ambigu. Kedengarannya dia akan melakukan sesuatu yang memalukan dengan Tuan He. Lin Yu tenang setelah asisten wanita mengatur ruangan, dia berjalan keluar pintu bersama Li Qianying, menanyakan bagaimana perasaan Li Qianying baru-baru ini dan apakah dia mengalami gejala kekurangan ki dan pusing lagi. Li Qianying menggelengkan kepalanya dan berkata, "Setelah kamu memberi saya akupuntur dan moksibusi terakhir kali, kondisi saya sangat baik. Saya pikir saya tidak perlu menggunakan akupuntur lagi. Terakhir kali kamu terlalu lemah, aku tidak berani membiarkan jarum perak tinggal terlalu lama, tapi ini yang terakhir kali." Lin Yu tersenyum dan berkata, "Kamu harus sangat bahagia." "Baik." Li Qianying mengangguk ringan, dan kemudian segera menggelengkan kepalanya. Bagi dia, memang hal yang baik untuk dapat menghancurkan hidupnya sendiri. Tetapi ketika dia berpikir untuk tidak bisa sendirian dengan Lin Yu secara teratur mulai sekarang, dia tidak bisa menahan perasaan hampa lagi. Karena ini adalah satu-satunya kesempatannya untuk menyendiri dengan Lin Yu. Setelah memasuki ruangan, Li Qianying tidak menunggu instruksi Lin Yu, dan mulai melepas pakaiannya seperti biasa, dan segera melepas semua pakaian di tubuh bagian atas dan bawah. Lin Yu tidak bisa menahan mukanya ketika melihat adegan ini. Meskipun dia telah melihatnya berkali-kali, dia masih merasa sedikit malu dan buru-buru berkata, "Qianying, akupuntur saya sama seperti yang terakhir kali. Saya hanya perlu menusuk titik akupuntur di separuh tubuh Anda. Anda bisa memakai celana Anda." Oh. Wajah Li Qianying memerah ketika dia mendengar kata-kata ini, seolah-olah dia adalah wanita yang secara aktif berpacaran tetapi ditolak, hatinya malu dan marah. Lin Yu sepertinya melihat rasa malunya dan berjalan dengan jarum perak dan berkedip padanya sambil tersenyum, "Kali ini tidak berubah, sosokmu menjadi lebih baik." Jika orang lain mengatakan sesuatu seperti ini kepada seorang gadis dalam situasi ini, maka orang ini mungkin akan dianggap cabul nakal. Tapi kata-kata ini keluar dari mulut Lin Yu, tetapi itu membuat orang merasa sangat nyaman, karena Lin Yu tidak memiliki tatapan menghujat sedikit pun di matanya. Tampaknya dia mengagumi Li Qianying dari lubuk hatinya, dan memuji kecantikan seorang wanita dari hati. Wajah Li Qianying tidak bisa membantu memerah ketika dia mendengar ini, tetapi dia langsung menghilangkan penyempitan batinnya, dan dia tidak bisa membantu tetapi merasakan secercah kegembiraan dan kepuasan yang luar biasa. Dipuji oleh orang yang Anda sukai mungkin adalah hal paling bahagia di dunia. Setelah Li Qianying berbaring, Lin Yu kembali melihat ke atas dan dengan hati-hati memberikan jarum pada Li Qianying. Karena ini terakhir kali jarum digunakan, kali ini jarumnya lebih panjang. Ketika Li Qianying bosan, dia bertanya pada Lin Yu apakah dia bisa menceritakan sebuah cerita kepadanya. Lin Yu menceritakan padanya beberapa cerita legendaris yang baru-baru ini dia lihat dari inti dari 3 makna mendalam. Li Qianying membuka lebar sepasang mata Sui Lingling, tampak penuh keterkejutan. Ia tidak menyangka ada begitu banyak cerita aneh di negeri China, yang tidak bisa dibaca di buku cerita dan koleksi sejarah. Akhirnya berbicara tentang masalah memperpanjang masa hidup manusia, Lin Yu tersenyum padanya dan berkata, "Jika seseorang dapat hidup sampai 140 atau 50 tahun, hidupnya akan menjadi hampir 2 kali lipat.
Jika itu Anda apa yang akan Anda lakukan dengan waktu tambahan ini? Tetaplah dengan seseorang yang aku suka. Li Qianying menjawab tanpa ragu-ragu, warna-warna cerah memenuhi kedua matanya yang besar. Dengan seseorang yang kamu suka. Lin Yu terkejut sedikit, seolah-olah dia tidak mengharapkan jawabannya begitu sederhana, dan tersenyum, apakah kamu akan berkeliling dunia? Tidak apa-apa. Selama aku bersama orang yang aku suka, apakah itu makan bersama, jalan-jalan, atau menonton drama, selama itu bersama, maka hidupku berarti bagiku. Li Qianying memandang Lin Yu tanpa berkedip, dan berkata tentu saja, saya tidak memiliki cita-cita luhur. Saya datang ke dunia untuk mengalami keindahan dunia ini. Saya sangat bahagia jika saya memiliki seseorang yang saya sukai. Jika tidak saya akan menjalani 1000 kehidupan. Tahun, 10.000 tahun, tidak ada artinya bagi saya. Lin Yu tidak bisa membantu tetapi menyeringai dengan serius ketika dia mendengar ini. Dia tidak bisa tidak iri pada Li Qianying. Mungkin dia tidak berpikir itu benar, tetapi dia pasti sangat bahagia di dunia. Setelah suntikan selesai, Lin Yu kembali ke kantor Sun Junyu bersamanya. Jiarong, bagaimana? Li Qianjue tiba-tiba berdiri, berjalan dengan penuh semangat, meraih tangan Li Qianying, dan melihat ke atas dan ke bawah. Mulai sekarang, Nona Li tidak berbeda dengan orang normal. Lin Yu tersenyum, jika penelitian kami pada proyek ini berhasil, maka dia mungkin hidup lebih lama dari orang biasa. Bagus, bagus. Mendengar bahwa saudara perempuannya kembali normal, Li Qianjue hampir melompat dengan semangat. Dia hanya memperhatikan paruh kedua dari kata-kata Lin Yu dan tidak bisa menahan kepalanya dan bertanya-tanya, aku bisa hidup lebih lama, ada apa? Berarti, ini adalah proyek rekayasa biologi Li Group, yang dapat menyumbangkan hasil penelitian yang luar biasa. Lin Yu tersenyum dan berkata, sebuah proyek yang dapat meningkatkan umur seluruh umat manusia hingga beberapa dekade. Ekspresi Li Qianjue dan Sun Junyu tidak dapat membantu berubah ketika mereka mendengar kata-kata itu. Sun Junyu segera menggelengkan kepalanya dengan kuat dan berkata, tidak mungkin. Penelitian tentang peningkatan rentang hidup manusia telah dilakukan selama beberapa dekade. Semua teori sejauh ini tampaknya sangat layak, tetapi untuk dapat benar-benar terwujud, mungkin diperlukan setidaknya 100 tahun. Dengan tingkat perkembangan pengobatan barat saat ini, mustahil untuk mewujudkannya. Siapa bilang mengandalkan pengobatan barat? Mengandalkan pengobatan China juga bisa tercapai. Lin Yu menoleh dan tersenyum dan menatap Sun Junyu dengan bangga. Pengobatan Cina. Sun Junyu menatap Lin Yu tercengang, seolah-olah dia mendengar apa yang dikatakan matahari hari ini datang dari barat, dan dia terkejut. Dia tidak gila, bukan? Bersambung. Terima kasih kepada kalian yang telah menonton video ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya untuk mendapatkan video-video seru lainnya dari Denok Ayu Novel.